Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang PC dan teknologi. Channel khusus untuk membantu yang masih awam tentang rakitan PC agar tidak tertipu embel-embel PC gaming jadul yang cuman modal RGB. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereview sebuah motherboard dari Bulldozer dengan soket FM2+ dengan seri A88, seri tertinggi di soket FM2+. Kita mulai dari harganya. Harga motherboard ini di online 375.000 dan surprisingly banyak yang beli guys. Tapi anehnya tidak ada satupun yang mereview motherboard ini di YouTube. Berarti saya yang pertama nih ya. Untuk kelengkapannya, ada kartu garansi, CD driver, petunjuk manual, kabel SATA 3, back panel, dan motherboardnya sendiri. Selanjutnya kita bahas fisik motherboardnya. Di belakang outputnya cuma ada dua, satu HDMI dan satu VGA. Lalu ada 4 port USB 2 dan 2 port USB 3. Sisanya standar. Mobo ini memiliki 8 pin power CPU karena Mobo ini bisa support sampai A10 7890K. Memiliki port USB 3 di front panelnya dan punya 4 port SATA 3 6 Gbps. Kalau menurut kotaknya, Mobo ini cuma support RAM sampai 1866 MHz. Tapi saya nggak percaya, karena harusnya seri A88 itu minimal bisa support RAM 2133 MHz. Nanti kita cek di BIOS. Kita lanjut ke bagian pengujian. Saya menguji motherboard ini dengan prosesor A8 7800B yang saya beli di AliExpress 2 minggu lalu. Menggunakan fan 25 ribuan untuk melihat sejauh mana prosesor dan Mobo ini bisa di overclock dengan fan standar. Saya menggunakan dua jenis RAM. Yang pertama RAM Tim Elite DDR3 dengan XMP 2133 dan yang kedua RAM dari G-Skill dengan XMP 1600. Kita nanti cek yang 1600 bisa sampai mana. Selanjutnya kita cek BIOS-nya. Sangat sederhana ya, hampir sama dengan BIOS-nya Santech, motherboard yang dulu saya pakai di A8 7500. Selanjutnya kita cek pakai RAM. Pertama RAM dari G-Skill. Kita masuk BIOS, masuk ke bagian overdrive, kita lihat di memori frekuensinya. Kita naikkan ke 2133 dan hasilnya zong. PC restart dan kembali ke 1600. Oke, percobaan kedua mungkin terlalu tinggi ya. Kita masuk BIOS lagi ke memori frekuensi, kita naikkan ke 1866 MHz dan hasilnya blue screen teman-teman. Oke, sepertinya RAM-nya tidak bisa diajak berlari. Kita lanjut pakai RAM Tim Elite 2133. Kita masuk BIOS lagi, kita naikkan ke 2133. Save, restart, dan normal. Jalan di 2133. Selanjutnya kita coba di 2400. Restart lagi, masuk BIOS, setting ke 2400, save dan gagal. Kembali ke 1600. Jadi kesimpulan awal saya, Mobo ini sanggup membaca RAM di XMP-nya, tapi susah untuk menaikkan lagi secara auto. Jadi kalau mau naikin kita harus coba manual dan rubah CL-nya. Frekuensi memori sudah. Sekarang kita coba naikkan frekuensi iGPU-nya. Kita coba dari BIOS dulu. Masih dengan RAM Tim Elite 2133, masuk ke bagian overdrive, kita naikkan iGPU secara manual. Karena dulu saya biasa overclock pakai A8 7500 dari 720 MHz ke 900 MHz, saya langsung menuliskan 900 di sini. Kita save, restart dan cek. Hasilnya zong, restart semua. Bahkan speed RAM yang tadi udah kita naikin ke 2133 kembali ke 1600. Oke, kesimpulan saya di sini agak susah buat otak-atik dari BIOS. Oke, nggak apa-apa.
kita download AMD Overdrive. Di sini saya download AMD Overdrive versi 4.3.1. Link downloadnya ada di deskripsi ya. Kemarin ada yang nanyakan soalnya saya pakai Overdrive versi berapa. Lalu dari Overdrive kita naikkan iGPU-nya dari 720 ke 900. Boom, normal. Di sini saya jalankan A10 7800B di frekuensi 3,5 GHz. Ini frekuensi defaultnya ya. RAM di 2133 MHz, iGPU di 900 MHz. Kenapa tidak menaikkan frekuensi prosesornya? Jawabannya karena PC ini cuma buat ngegame, dan kenaikan frekuensi prosesor APU tidak terlalu signifikan dalam kenaikan FPS game. Tapi naik listriknya banyak dan prosesornya jadi panas banget. Tapi kalau naikin iGPU-nya saja dan RAM-nya saja tidak akan jadi panas. Tapi naik performa gamenya sangat signifikan. Saya tes di satu game aja ya teman-teman, Dota 2. Untuk tes lengkapnya dan games lainnya nanti nunggu part lain datang dan sudah jadi PC. Kita bandingkan performa A10 sebelum dan sesudah di overclock. Sebelum di overclock, frekuensi RAM 1600 MHz, frekuensi iGPU 720 MHz. Dengan setting 768p lowest di Dota 2 saat laning mendapat 30-an FPS dan saat war drop ke 20-an FPS. Kurang enak buat dimainkan. Selanjutnya kita overclock, frekuensi RAM ke 2133 MHz, frekuensi iGPU ke 900 MHz. Dengan setting sama 768p lowest di Dota 2, hasilnya sangat luar biasa. Saat laning mendapat FPS 50-60-an dan saat full war mendapatkan FPS di atas 35 FPS sampai 40-an FPS. Sangat nyaman buat dimainkan. Inilah alasan kenapa AMD A series sering dibilang ampas, terutama di forum-forum Facebook. Karena orang-orang tidak bisa mengeluarkan potensi penuh dari AMD A series. Ini saya pakai HSF bawaan ya teman-teman. Kalau seandainya saya pakai HSF yang bagus, prosesor dinaikkan frekuensinya sampai 4 atau 4,2 dan iGPU-nya saya tarik lagi mungkin ke 1000 MHz, saya yakin performanya masih bisa naik lagi. Apalagi prosesor ini sekarang harganya cuma 200 ribuan. Dengan 200 ribuan dan RAM yang kencang, teman-teman bisa dapat performa game yang melebihi GPU discrete macam GT 730. Kelebihan motherboard ini, yang pertama bisa membaca RAM sampai 2400 MHz tergantung XMP dari RAM yang digunakan. 2. Terdapat USB 3 di back panel maupun di front panelnya. Yang ketiga, tampilan BIOS-nya simple dan mudah digunakan. Dan yang terakhir, menggunakan 8 pin power processor. Jadi tidak usah khawatir kalau kita mau pakai untuk overclock. Kekurangannya, 1. Sama seperti motherboard Santek saya dulu, indikator suhu di Mobo ini error. Jadi harus pakai HW Info untuk hasil yang lebih akurat. 2. Walaupun ada opsi overdrive di BIOS, susah untuk menaikkan iGPU dari sana. Sebaiknya tetap pakai AMD Overdrive saja, walaupun nanti kedepannya kita harus sering setting ulang setiap PC-nya dinyalakan lagi. 3. Walaupun sudah dikasih CD driver, motherboardnya, tapi kebanyakan PC zaman sekarang itu udah nggak ada DVD RW, jadi harus cari manual drivernya dan lumayan susah untuk cari, terutama driver USB 3 dan driver LAN. Kesimpulan, untuk harga 375.000 saya tidak bisa protes banyak. Ini adalah motherboard yang bisa memfasilitasi kebutuhan saya. Bisa overclock, support RAM kencang, BIOS-nya simple, sudah support SATA 3,
dan sudah support PCIe 3. Saya kasih rating motherboard ini 8/10. Demikianlah review motherboard Bulldozer A88 dari channel Review Tech. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau ada saran, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.